Belt and Road Initiative atau yang disingkat dengan BRI adalah proyek besar dan ambisius yang diluncurkan oleh pemerintah Cina pada tahun 2013. Proyek ini digagas langsung oleh Presiden Xi Jinping dan sejak awal kemunculannya telah menjadi salah satu kebijakan luar negeri paling penting bagi Cina di abad ke-21. Tujuan utama dari BRI adalah membangun jaringan perdagangan dan konektivitas antar negara, baik melalui jalur darat maupun jalur maritim, yang mencerminkan semangat dari jalur sutra kuno yang dahulu menghubungkan Cina dengan berbagai wilayah di Asia, Timur Tengah, Afrika, dan bahkan Eropa. Sederhananya, BRI adalah upaya besar Cina untuk menyambungkan diri dengan berbagai negara di dunia lewat pembangunan infrastruktur. Bentuk konkret dari proyek ini bisa dilihat dalam pembangunan jalan raya, kereta cepat, pelabuhan internasional, bandara, hingga jalur pelayaran strategis yang menghubungkan wilayah-wilayah penting dalam perdagangan global. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya berada di dalam wilayah Cina saja, tetapi meluas ke puluhan negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Proyek-proyek ini seringkali dibiayai oleh pinjaman dari lembaga keuangan China dan dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan konstruksi asal Cina. Lewat inisiatif ini, Cina tidak hanya ingin membangun fisik infrastruktur semata. Lebih dari itu, BRI adalah sarana bagi Cina untuk membangun kerjasama ekonomi dan politik yang lebih erat dengan negara-negara mitra. Dengan kata lain, BRI merupakan alat diplomasi ekonomi Cina untuk memperkuat pengaruhnya di panggung global. Negara-negara yang terlibat dalam BRI diharapkan menjadi mitra dagang yang stabil dan saling menguntungkan. Tetapi di saat yang sama, mereka juga menjadi bagian dari jaringan strategis yang meningkatkan posisi tawar Cina dalam geopolitik dunia. Namun, untuk memahami lebih jauh mengapa Cina melakukan ini, kita perlu melihat apa saja tujuan sebenarnya di balik BRI. Tujuan-tujuan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup kepentingan geopolitik, keamanan energi, stabilitas regional, dan bahkan ambisi jangka panjang Cina untuk menjadi kekuatan global utama yang tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga menyaingi dominasi Barat, terutama Amerika Serikat. Maka BRI bukanlah sekadar proyek pembangunan biasa, melainkan sebuah strategi besar yang dirancang dengan perhitungan cermat. Secara garis besar, ada beberapa kepentingan besar yang ingin diraih Cina lewat proyek Belt and Road Initiative. Yang pertama adalah membuka pasar baru. Ekonomi Cina tumbuh sangat cepat selama beberapa dekade, namun pertumbuhan itu mulai melambat karena pasar dalam negerinya mulai jenuh. Maka dengan demikian, Cina perlu memperluas jaringan dagangnya ke negara lain, dan BRI adalah alat untuk membuka jalur baru itu bagi ekspor produk-produk industrinya. Kedua, Cina ingin memiliki kelebihan kapasitas industri. Pabrik baja, semen, dan alat berat di Cina menghasilkan lebih banyak dari yang dibutuhkan di dalam negeri. Lewat proyek-proyek BRI, Cina bisa mengalihkan produksi ini untuk membangun di luar negeri, sekaligus tetap menghidupkan roda ekonominya sendiri di dalam negeri. Ketiga, Cina ingin memperluas pengaruhnya secara global. Dengan membiayai pelabuhan atau kawasan industri di negara lain, Cina otomatis mendapat posisi penting di negara tersebut, baik secara ekonomi, politik, maupun strategis. Hal ini bagi Cina adalah bentuk kekuatan halus atau soft power yang membuat Cina bisa memperkuat pengaruhnya tanpa harus menggunakan kekuatan militer seperti negara lain. Dan terakhir, lewat BRI, Cina juga mendorong penggunaan mata uang yuan dalam transaksi internasional. Dengan semakin banyaknya proyek yang menggunakan yuan, dominasi dolar Amerika bisa perlahan dikurangi atau bahkan bisa melemah, dan Cina bisa memperkuat sistem keuangannya sendiri di dunia global. Dengan kata lain, BRI bukan sekedar proyek bantuan, tapi strategi besar Cina untuk memperluas jangkauan ekonominya, mempertahankan pertumbuhan dalam negerinya, dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan global. Salah satu contoh proyek paling dikenal di Indonesia adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini merupakan hasil kerjasama antara Indonesia dan Cina dengan pendanaan besar dari pihak Cina.
Proyek ini bertujuan mempersingkat waktu tempuh antara dua kota besar tersebut dari sekitar 3 jam menjadi hanya sekitar 40 menit. Ini bukan hanya simbol kemajuan transportasi, melainkan juga sebagai contoh bagaimana BRI masuk ke Asia Tenggara. Di Pakistan, terdapat proyek besar bernama China-Pakistan Economic Corridor. Salah satu bagian utamanya adalah pembangunan pelabuhan Gwadar di Laut Arab. Selain pelabuhan, dibangun pula jalan raya, jalur kereta, dan jaringan energi. Proyek ini membuka akses darat langsung dari Cina ke lautan, tanpa harus bergantung pada jalur pelayaran di selatan. Contoh lainnya datang dari Afrika. Di negara-negara Afrika, Cina membangun jalur kereta sepanjang lebih dari 700 km yang menghubungkan Addis Ababa yang merupakan ibu kota Ethiopia ke pelabuhan Djibouti di tepi laut. Jalur ini sangat penting bagi Ethiopia, yang sebelumnya negara ini tidak punya akses langsung ke laut. Di Eropa, Cina mengakuisisi sebagian besar saham pelabuhan Pireus di Yunani, yang kini menjadi pintu utama masuknya barang-barang dari Cina ke pasar Eropa. Pelabuhan ini dikembangkan dan diperluas menjadi pusat logistik penting di wilayah Mediterania. Semua contoh ini menunjukkan bahwa BRI bukan hanya proyek 1-2 negara, tapi jaringan besar yang saling terhubung dan tersebar di berbagai benua. Bagi banyak negara berkembang, proyek-proyek BRI membawa harapan baru. Banyak dari mereka yang sebelumnya kekurangan dana untuk membangun infrastruktur besar, kini mendapat suntikan modal besar dari Cina. Pembangunan jalan, jalur kereta api, pelabuhan, dan jembatan membuat konektivitas antar wilayah meningkat pesat. Proyek-proyek ini juga menciptakan lapangan kerja, terutama saat masa pembangunan. Meski banyak tenaga ahli didatangkan dari Cina, tetap saja ada ribuan warga lokal yang terlibat dan mendapat penghasilan dari proyek tersebut. Selain itu, masuknya investasi besar dari Cina juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bagi negara berkembang. Akses ke pelabuhan baru memudahkan ekspor dan impor. Jalan dan rel baru membuat distribusi barang jadi lebih murah dan cepat. Beberapa proyek juga membawa transfer teknologi, pelatihan untuk tenaga kerja lokal, dan pengalaman dalam pembangunan besar yang sebelumnya belum pernah mereka alami. Namun, seiring dengan berkembangnya proyek BRI, muncul pula berbagai kritik dan kontroversi. Salah satu yang paling sering disorot adalah risiko jeratan utang. Banyak negara yang menerima pinjaman besar dari Cina, tapi tak semua proyek menghasilkan pemasukan yang sesuai harapan, hingga membuat mereka kesulitan membayar utang. Contoh paling sering disebut adalah pelabuhan Hambantota di Sri Lanka. Karena tak mampu melunasi utang kepada Cina, pemerintah Sri Lanka akhirnya menyerahkan pengelolaan pelabuhan ini kepada perusahaan Cina selama 99 tahun. Banyak pihak menyebut ini sebagai perangkap utang atau debt trap diplomacy yang dibuat oleh Cina melalui BRI. Selain itu, banyak proyek dinilai tidak transparan. Kesepakatan dilakukan tertutup antara pemerintah dan perusahaan Cina, tanpa pengawasan publik, tanpa proses lelang terbuka. Ini menimbulkan risiko korupsi, proyek mangkrak, dan kualitas pembangunan yang buruk. Ada pula kekhawatiran soal ketergantungan politik. Negara yang terlalu banyak bergantung pada investasi Cina dikhawatirkan akan kehilangan kemandirian dalam mengambil keputusan strategis. Setelah lebih dari 1 dekade berjalan, Belt and Road Initiative atau BRI telah membawa dampak besar bagi dunia. Banyak negara berkembang kini memiliki jalan baru, rel kereta, pelabuhan, dan kawasan industri yang sebelumnya sulit dibangun sendiri. BRI membuat perdagangan antar negara jadi lebih lancar dan membuka banyak peluang ekonomi baru. Namun, proyek ini juga memunculkan tantangan. Beberapa negara kesulitan membayar utang dari proyek BRI, apalagi setelah pandemi dan krisis ekonomi global. Ada proyek yang sukses, tapi ada juga yang tertunda, gagal, atau tidak memberi manfaat sesuai harapan. Karena itulah, beberapa negara mulai mengevaluasi ulang kerja sama mereka dengan Cina. Melihat perkembangan ini, Cina mulai menyesuaikan pendekatan BRI. Mereka kini mulai mendorong proyek yang lebih ramah lingkungan, digital, dan berkelanjutan.
Cina juga mulai menunjukkan bahwa mereka terbuka untuk kerjasama yang lebih transparan, meskipun kritik masih tetap ada. Kedepan, masa depan BRI akan sangat bergantung pada bagaimana proyek ini dikelola. Jika dilakukan dengan adil, terbuka, dan benar-benar saling menguntungkan, BRI bisa menjadi jalan bagi kemajuan banyak negara. Tapi jika tidak hati-hati, BRI juga bisa menjadi beban dan menimbulkan ketergantungan yang berbahaya. Yang jelas, BRI adalah gambaran nyata bagaimana Cina ingin memainkan peran besar dalam membentuk masa depan dunia. Bukan lewat perang, tapi lewat pembangunan.